Apa yang membuat seorang wanita benar-benar berkelas tinggi bukan dari tas bermerek yang ia bawa atau traveling yang ia share di feed Instagramnya atau karena orang tuanya kalangan old money. Juga tidak ditentukan oleh penampilannya, pakaian yang dikenakannya, gaya hidupnya. Konsep ini menekankan kualitas dari dalam diri seperti kedewasaan emosional, self-respect, integritas, keanggunan, dan otentisitas daripada mengandalkan penampilan fisik semata. Seorang wanita berkelas adalah persona berkarakter yang percaya diri, independen, dan memahami nilai dirinya sendiri, serta tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan pengakuan atau kebahagiaan. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Bagaimana bisa menjadi high value women? Menjawab request tentang hal ini, video kali ini untuk para perempuan. Bagaimana kamu yang merasa biasa saja bisa jadi luar biasa tanpa effort mengeluarkan budget selangit. Apa yang membuat seorang wanita benar-benar berkelas tinggi? Itu adalah pertanyaan yang sering saya dapatkan saat mengajar social etiquette. Dan jujur jawabannya membuat banyak peserta tidak percaya. Sebab bukan dari tas bermerek yang ia bawa atau traveling yang ia share di feed Instagramnya atau karena orang tuanya kalangan old money. Seorang wanita high value itu juga tidak ditentukan oleh penampilannya, pakaian yang dikenakannya, gaya hidupnya yang main padel tiap hari, atau dari pencapaian akademisnya yang S2 dari universitas di Inggris. Namun yang membuat ia high value karena batas-batas pribadinya. Jadi, you go girl, aku kan baru first jobber. Bagaimana bisa jadi wanita yang high value? Sini-sini, ikuti terus ya. Semua orang start from somewhere. Justru berbanggalah memiliki karir, memiliki ruang untuk berkreasi. Kamu bisa. Dan apakah menjadi seorang high value itu butuh mapan dulu? Sudah telatkah aku untuk mulai melakukan apa saja supaya bisa berkelas? Tenang, ini bukan mau lari maraton yang ada garis finishnya. Ini juga bukan akan presentasi ke klien yang ada deadline-nya. Konsep ini menekankan kualitas dari dalam diri seperti kedewasaan emosional, self-respect, integritas, keanggunan, dan otentisitas daripada mengandalkan penampilan fisik semata. Jadi, seperti apakah seorang wanita high value itu? Seorang wanita berkelas tinggi, sebut saja demikian ya, adalah persona berkarakter yang percaya diri, independen, dan memahami nilai dirinya sendiri, serta tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan pengakuan atau kebahagiaan. Dia yakin dengan kemampuannya, memiliki tujuan yang jelas, dan goal pribadinya, serta menetapkan batasan yang sehat dalam hidup dan relationship-nya. Menjadi high value itu satu keadaan yang kamu jadikan cara kamu memperlakukan diri. Seorang wanita berkelas yang layak dihormati tidak memohon pengakuan. Dia memperolehnya melalui tindakan-tindakannya, karena dia percaya diri dan menghargai dirinya sendiri. Umumnya, ciri-ciri dan karakteristik yang sering diasosiasikan dengan
seorang yang berkelas tinggi dapat dilihat dari mereka ini memiliki self-worth dan confidence-nya tinggi, memiliki kecerdasan emosional, berambisi dan berdedikasi, memiliki mentalitas yang layak dan berharga, otentik dan tulus, kebaikan dan kemurahan hati. Dia juga memiliki batasan yang kuat, boundaries-nya, energi feminin, kehadiran yang berdampak. Namun masalahnya kualitas-kualitas ini bukan diteriakkan, tidak juga jelas terlihat kasat mata. Karakter ini halus, sering diabaikan, masih jarang ditemukan, apalagi di dunia yang maunya mengutamakan yang serba instan ini. Padahal tidak perlu jauh-jauh dan merogoh budget untuk ke Korea untuk bisa tampil flawless dalam seminggu, karena semuanya bisa dibangun dari dalam diri. Tapi ketika ada seorang wanita memilikinya, orang-orang akan memperhatikan. Wanita ini menarik orang lain bukan karena dia berusaha mengesankan, tapi karena dia memang mengesankan secara alami. Setelah selama ini mengamati apa yang membuat beberapa wanita menarik dan elegan, berkelas, sementara yang lain kesulitan untuk dianggap serius, saya mengidentifikasi bukan mereka yang terlihat high value, namun mengajakmu untuk menjadi high value. Dan siapa tahu sudah ada di kamu. 1. Seseorang yang menjaga standarnya dan memiliki aturan pribadi yang kuat. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa wanita sepertinya dengan mudah mendapatkan rasa hormat, sementara yang lain terus-menerus merasa butuh pengakuan? Batasan ini bukan tentang mengucilkan orang lain. Sebaliknya malahan menciptakan ruang untuk saling menghormati. Komunikasi yang jelas, bagaimana dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Menetapkan batasan yang kuat memungkinkan dia untuk mengatakan tidak setuju dengan setiap permintaan, tidak mentolerir perilaku tidak sopan, dan tidak takut untuk bersuara ketika seseorang melampaui batas. Dia menghormati diri sendiri dan orang lain, dan orang-orang menerimanya dan menghormati standar itu. Contoh, bila dia tidak siap untuk hadir di satu undangan, dia akan excuse, dia menghormati pengundang, karena bila hadir, dia harus total. Kedua, memiliki empati yang otentik terhadap diri sendiri. Kita semua terlahir memiliki nilai diri, menyayangi diri sendiri dan orang lain karena kita bernilai. Wanita high value telah menguasai seni self-compassion, dan hal itu terlihat dalam segala hal yang mereka lakukan. Ini karena ia menyadari bahwa setiap orang adalah manusia yang layak mendapatkan kasih sayang, termasuk dirinya sendiri. Ketiga, dia juga seorang yang selalu haus untuk mengetahui sesuatu. Rasa keingintahuannya sangat tinggi dan ia akan dengan gigih untuk mendapatkan jawabannya. Saya ada seorang sahabat, bahkan ternyata saudara. Dia ini benar-benar memiliki antusiasme yang tinggi untuk belajar hal baru. Kalau ada pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya beliau ini. Tidak cukup di situ, sekarang menyelesaikan S3-nya. Nah, apakah itu berarti ia mengakui bahwa ia tidak tahu sesuatu? Betul, ia tidak sungkan. Wanita high value tidak merasa terancam oleh celah pengetahuan mereka. Mereka justru termotivasi olehnya. Ia akan mengulik dengan pertanyaan yang mendalam dalam percakapan daripada diam berpura-pura tahu segalanya. Keempat, kemampuan berkomunikasi dalam berbagai situasi dengan kecerdasan emosi. Tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi yang sulit. Dengan memahami situasi, merasakan emosinya, baik emosi mereka sendiri maupun emosi orang lain, dan menanggapi dengan pikiran yang matang, bukan reaktif. Saat konflik timbul, ia tidak meledak-ledak atau menghindari situasi. Sebaliknya, ia akan
Bernafas dalam-dalam, melakukan pendekatan apa yang sebenarnya terjadi di balik yang muncul di permukaan, dan menangani masalah sebenarnya dengan keselarasan dan empati. Seperti yang telah ditekankan oleh Daniel Goleman, psikolog Amerika, sesungguhnya kita itu memiliki dua pikiran, kita memiliki dua mind. Satu yang berpikir dan satu lagi yang merasakan. Wanita yang telah menguasai kecerdasan emosional tahu cara menghargai keduanya. Kelima, dia mempertahankan kemandiriannya dengan tetap menghargai hubungan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa wanita seolah-olah lebih suka tanpa hubungan setelah mungkin pernah kehilangan sebelumnya? Sementara banyak wanita lain yang mudah menarik dan tertarik oleh pria. Wanita high value telah memecahkan kode ini. Mereka sangat menghargai hubungan mereka tetapi tidak pernah mengorbankan identitas mereka demi hubungan tersebut. Saya melihat relationship pada wanita berkelas tidak hanya mereka lakukan pada pasangan, namun juga pada hubungan persahabatan, partner bisnis, hubungan dengan keluarga. Contoh, seorang sahabat yang tiba-tiba membentuk WhatsApp group dengan nama BFF 90s. Karena kami berteman sejak tahun 91, ketahuan umurnya ya. Walaupun tidak intens berjumpa, hubungan kami dekat dan saling menghargai kehidupan masing-masing. Keenam, dia mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Di saat banyak orang yang bereaksi melakukan kesalahan dengan tidak mau mengakui, menghindar, bersembunyi, bahkan menyalahkan orang lain, high value women tidak menyembunyikan kesalahan mereka. Mereka belajar ketika mereka bersalah, mereka memiliki kesalahan, membuat kesalahan, mereka mengatakannya dengan jelas dan langsung. Dan sebaliknya mereka juga berharap orang lain yang bersalah mengakui kesalahannya. Ketujuh, women support women. Dia mendukung perempuan lain dengan tulus. Dia turut merayakan kesuksesan perempuan lain. Dia tidak merasa terancam oleh mereka secara diam-diam. Ini yang saya amati. Bahkan mereka ini saling mendukung satu sama lain untuk satu proyek, saling berbagi tugas untuk mensukseskan proyeknya bersama. Tidak ada saling menjatuhkan dalam kamusnya. Kedelapan, tidak terburu-buru dalam menjalankan dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Saat dia benar-benar menginginkan sesuatu, ia menginvestasikan segalanya, meriset, memprioritaskan yang perlu, budget dengan menabung. Orang mengatakan ini penundaan kepuasan. Saya melihatnya ini kecerdasan gaya hidup, keterampilan langka daripada membeli secara impulsif. Seorang dengan high value menikmati dan menghargai prosesnya dalam mendapatkan yang lebih baik. Ini lebih bernilai. Kesembilan, dia mempertahankan keautentikan dirinya meskipun ada tekanan sosial. Ia tahu ia berharga. Ini paling penting sebenarnya dari semua ciri wanita high value, tidak merubah diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan manapun. Ia tidak ikutan arus. Ia memiliki rasa diri yang konsisten, yang tetap stabil, apakah di tempat kerja, bersama keluarga, ataupun pada kencan pertama. Ia luwes, pandai beradaptasi dengan berbagai situasi. Namun tetap pada nilai intinya, kepribadian dan karakternya, mereka ini tetap otentik, terlepas dari tekanan eksternal untuk menjadi orang lain. Dari ini semua, kamu tidak akan menemukan orang-orang yang bercandain dia, atau memperlakukan dengan sopan santun buruk, atau meremehkan dirinya dalam hidupnya. Karena dia tidak mentolerir hal-hal negatif dan tanpa ragu menghilangkan individu-individu toksik dari lingkarannya. Hidupnya berkualitas, ditentukan oleh respek dan integritas, bukan dari nilai kekayaannya.
Karena kamu bisa dengan memakai apapun, memakai jeans dengan kemeja putih atau berbatik, dan tetap memiliki kelas dan value. Seorang dengan kelas tinggi, ia hidup dengan standar yang menyatakan nilai sejatinya. Ia tidak membutuhkan dukungan basa-basi. Ia juga tidak membutuhkan merek, gelar, pasangan, atau sertifikat untuk membuktikan nilai dirinya. Seorang wanita berkelas, percaya diri, menghormati orang lain, matang secara emosional, memiliki integritas, menjadi pendengar yang baik, berani mengutarakan pendapatnya, otentik, pemberani, mengutamakan self-love, menerima kelemahannya, mencari ilmu, dan mempraktekkan perawatan diri, self-care. Jadi teman-teman, berapa banyak dari kualitas-kualitas ini yang kamu kenali dalam dirimu? Inilah yang saya pelajari setelah bertahun-tahun di bidang ini. Menjadi wanita yang have value bukanlah tentang kesempurnaan atau memenuhi semua kriteria tadi. Ini tentang pertumbuhan diri yang intentional dan mindfulness. Hal yang indah tentang sifat-sifat ini adalah semuanya dapat dipelajari. Kita tidak dilahirkan dengan kecerdasan emosional atau tanpa itu. Ini adalah skills yang dapat dikembangkan melalui latihan. Mungkin kamu sudah kuat di beberapa bidang, tapi kesulitan di bidang lain. Itu sangat normal. So, teruslah bertumbuh. Be authentic and be you. Always mindful and mannerful. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Mau tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.